Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Gold Chang, Ice Blade dan Purple Clock melesat di dua jalur berbeda, melihat ke sepanjang jalur. Gold Chang adalah yang tercepat dan terkuat, aku akan mengikutinya. Knight mengomunikasikan, Piercing Tiger, kamu dan yang menuju ke jalur lain. Kita tidak bisa membiarkan dua lainnya mendapatkan harta karun itu. Dipahami, mereka pasti sedang bermimpi jika mereka pikir mereka bisa mendapatkan harta karun itu. Piercing Tiger mengejek. Keduanya menjadi pancaran cahaya dan mengejar mereka, sedangkan Knight mengejar Gold Chang. Dua tim di jalur yang berbeda. Karena seluruh menara ditutupi dengan ukiran yang rumit, itu membuatnya sedemikian rupa sehingga teleportasi tidak dapat digunakan di dalamnya. Oleh karena itu kedua tim hanya bisa mengandalkan terbang, dan saat ini, kekuatan Luo Feng bisa dilepaskan, sayap peraknya mengepak. Sou. Memutar jalan, dia dengan cepat berakselerasi. Piercing Tiger bahkan tidak bisa mengikuti. Yang, lambatkan dia dulu. Piercing Tiger tahu bahwa dia tidak bisa mengikuti Luo Feng. Lagi pula Luo Feng tidak sekuat dia, tapi bukan itu alasan dia diundang. Tenang, serahkan padaku. Luo Feng menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Ini adalah jalur internal di dalam menara, dan dengan area inti hanya membentang beberapa ratus ribu km, membungkus menara. Itu sempit di bagian-bagian tertentu, dan arahnya terus berubah juga. Ada tempat di mana seseorang harus benar-benar berbalik 180 derajat hanya untuk mengikuti jalan setapak. Luo Feng harus melambat dengan cepat dan berhenti sebelum berbalik. Di jalan seperti itu, harus memperlambat segera setelah berakselerasi, mereka harus melakukan ini berulang-ulang setiap beberapa km. Seorang kaisar dapat dengan mudah mempercepat dan mempercepat, namun untuk berhenti dan memulai seperti ini, itu membosankan. Sama seperti beberapa jalur tikungan di bumi, tidak peduli seberapa bagus sebuah mobil, dia tidak bisa berakselerasi dan hanya bisa melambat saat berbelok. Bagi para pejuang yang melakukan perjalanan mendekati kecepatan cahaya, membungkuk setiap beberapa km atau 100 km, itu adalah siksaan. Peregangan terpanjang hanya beberapa ratus km. Saya masih harus segera melambat, saya tidak bisa melaju cepat sama sekali, hanya mempertahankan kecepatan rendah untuk berbelok. Gold Chang meraung, dan matanya dipenuhi amarah. Haha, Gold Chang, kecepatanmu mengejutkan. Namun di tempat seperti itu, kamu tidak bisa pergi cepat sama sekali. Namun, aku sebagai manusia Nai yang bersayap, aku pandai mengubah arah. Haha, Kaisar Malam menyusul dari belakang. HMPH. Gold Chang mendengus dan berbalik untuk melihat Kaisar Malam. Gemuruh, sebuah sambaran petir tebal keluar dari mata Gold Chang, sambaran itu menyebar segera setelah menembak keluar. Sepertinya hampir seperti ular petir yang tak terhitung jumlahnya, membentuk jaring besar yang menembaki Kaisar Malam yang ada di belakangnya. Jalurnya hanya sebesar itu, jaring benar-benar menutupi jalur itu. Gemuruh, mata Kaisar Malam bersinar dingin, dia menjadi seberkas cahaya putih dan dengan paksa menerobos jaring. Namun, itu mempengaruhi kecepatannya. Kamu ingin melampauiku? Haha, Kaisar Malam, kamu terus bermimpi. Aku akan selalu di depanmu. Selama ada harta, aku pasti akan menjadi yang pertama mendapatkannya. Gold Chang mengejek saat dia berbalik dan terbang, sesekali menembakkan lebih banyak jaring ke Kaisar Malam di belakang. Kaisar Malam hanya bisa mengertakkan gigi tanpa daya. Saat mereka berdua bertarung, di jalur lain, Luo Feng berbeda, dia secara alami menyimpang. Karena, semua prajurit lain tidak bisa mencapai kecepatan maksimal mereka, tentu saja Luo Feng juga tidak bisa melakukannya. Namun dia mahir dalam mengubah arah, dan ini adalah keuntungan besar baginya. Dia dengan mudah mencapai hampir 10 kali kecepatan Purple Clock dan Ice Blade. 10 kali? Seberapa cepat itu? Dia langsung menyusul. Kamu ingin melarikan diri? Luo Feng menatap dua siluet Qi Chang di depan. Itu adalah dua kaisar. Dia tertangkap. Jam ungu berbalik dan terkejut saat melihat Luo Feng. Yang ini sangat cepat. Tidak masalah, kekuatannya adalah yang terlemah dari ketiganya. Dia seharusnya hanya mahir terbang di ruang terbatas seperti itu. Ice Blade berkata dengan percaya diri. Jam ungu, kami akan mengandalkan kemampuanmu. Satu seranganku akan menjatuhkannya kembali. Dia berkata dengan percaya diri. Luo Feng terlalu cepat. Dia bergegas tepat di samping mereka dan mencoba untuk maju.
Melolong. Jam ungu membuka mulutnya dan riak dari lolongan anehnya mengalir ke Luo Feng. Armor perak menyebarkan riak serangan, dan sisanya mengenai armor kontak awan di dalamnya. Ini benar-benar memblokir serangan. Meskipun diblokir, kecepatan Luo Feng masih terpengaruh. HMPH. Dia mengepakkan sayap peraknya dengan keras dan melepaskan serangan-serangan. Hua. Dia menjadi seberkas cahaya perak dan menembus di antara dua kaisar. Dia sangat cepat, sehingga mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Cepat, hentikan dia, kata pedang es. Jam ungu, kamu paling mahir berhenti. Bajingan. Dia menggertakkan giginya dan melolong lagi, riak-riak segera terlihat membentuk jam besar di udara. Itu terbang dengan sangat cepat. Kecepatan serangan secara alami melebihi kecepatan terbang Luo Feng. Itu menjebak Luo Feng sebelum bergetar hebat. Weng. Itu meledak saat Luo Feng meredakan serangan. Berengsek. Luo Feng mengguncang tubuhnya saat kecepatannya menurun. Manusia, jangan berpikir untuk mendapatkan harta karun itu. Itu milikku. Jam ungu melolong ke atas. Luo Feng mengepakkan sayapnya, sayap sawu memang luar biasa. Meskipun dia terpengaruh oleh serangan itu, dengan goyangan, dia sekali lagi menembak ke depan. Dua kaisar lainnya tidak punya cara untuk mengikuti sama sekali. Sekarang aku tahu mengapa kaisar malam memasukkannya. Terbang manusia ini terlalu aneh, dan kecepatannya yang instan mengejutkan. Bahkan di jalur seperti itu dia masih bisa melaju secepat itu, kata Ice Blade. Jam ungu, dengan kemampuan kecilmu. Haha, teruslah bermimpi tentang harta karun itu, kata Luo Feng. Dia berbelok tajam pada belokan di jalan setapak dan melanjutkan. Jam ungu segera kehilangan Luo Feng, dan bahkan tidak dapat menyerangnya. Bajingan. Mengejar. Keduanya mengertakkan gigi dan mengejar. Di dalam ruang kontrol, keempat prajurit pribumi melihat dua adegan pengejaran. Mereka benar-benar luar biasa. Semakin intens pertempuran semakin baik. Bahkan, yang terbaik adalah jika mereka saling membunuh. Kyuchika berkata dengan dingin sambil melihat proyeksi. Ras-ras lain ini, saat itu 4 ras puncak menempa medan perang, menghancurkan rumah kita dan mengambilnya dari kita. Di masa depan, kita pasti akan membiarkan mereka merasakan kehancuran ras mereka. Biarkan mereka merasakan kehancuran ras mereka. Keempat kaisar mengertakkan gigi, karena kebencian mendidih di dalam. Mereka masih sangat jelas, bahwa ini hanya mimpi untuk saat ini dan mereka tidak punya cara untuk mewujudkannya sekarang. Bahkan jika ras mereka benar-benar hadir, dan berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, ras puncak masih akan dengan mudah menghancurkan mereka. Setelah berburu mangsa dalam jumlah besar, mangsa secara alami ingin membalas dendam. Namun jika seorang pemburu takut pada mangsanya, dia tidak akan menjadi pemburu. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Alam semesta memiliki banyak sumber daya dan triliunan ras. Ras mana yang mendapat lebih banyak sumber daya, akan tergantung pada siapa yang lebih kuat. Sesederhana itu. 2 jalur, jalur 4 prajurit, paling dekat dengan ruang harta karun pertama. Manusia bersayap perak itu adalah yang tercepat, dia sudah mencapai ruangan itu. Kyuchika berkata dengan lembut. Luo Feng mengikuti jalan itu dan dengan cepat memeriksa kamar-kamar besar di sepanjang jalan. Dia bisa melihat bahwa mereka semua kosong, benar-benar kosong. Dia melihat sebuah ruangan dengan ukuran pintu masuk 100 meter, dan itu setengah terbuka. Di dalamnya terbaring tubuh yang tidak bisa mati. Ini adalah mayat orang pribumi, dia seharusnya jatuh dari serangan roh juga. Luo Feng melambat dan menjadi lebih berhati-hati saat dia mendekati area yang berbeda. Melirik ke dalam, ada platform tembus pandang di dalam dan sebelum mayat itu tergeletak, Luo Feng bisa merasakan dari energinya bahwa itu adalah makhluk abadi yang jatuh. Ada 3 kotak perak berukuran buku normal di sana juga, dan matanya berbinar. Dia mengepakkan sayapnya dan menjadi busur, bergegas ke ruangan. Ruangan itu memiliki luas 100 meter. Luo Feng menatap dan mengabaikan tubuh itu, karena perhatiannya tertuju pada platform dengan lebar dan panjang 10 meter, ada kata-kata kabur di atasnya. Bahasa itu berada di dalam kekayaan bahasa manusia. Kata-kata dari penduduk asli benua utama Yanji. Luo Feng telah lama mempelajari semua bahasa. Dengan tingkat kesadarannya, dia dapat dengan mudah mempelajari dan menggunakan seluruh bahasa dalam beberapa detik. Ini, Luo Feng membaca dan langsung mengerti. Kata-kata itu diucapkan, ras kita menghadapi kepunahan.
Masing-masing dari 3 kasing ini berisi cincin dunia yang menyimpan sejumlah besar harta untuk digunakan agar ras kita bangkit kembali. Sensor kasing harus diaktifkan oleh orang-orang kita sendiri untuk bekerja, dan tidak ada ras lain yang dapat mengaktifkannya. Konstruksi yang sangat indah. Logam G9 dengan ukiran? Luo Feng melihat ukiran pada setiap kasus. Aku mungkin membutuhkan kekuatan tingkat ksatria untuk membukanya dengan paksa. Hanya konstruksinya saja, harus bernilai lebih dari 1 miliar elemen campuran. Untuk membukanya, siapa yang peduli, aku akan menyelesaikannya lain kali. Dia tersenyum dan langsung menyimpan ketiga koper itu. Tinggalkan harta karun itu, Ice Blade bergegas masuk dari luar, menggertakkan giginya dan meraung. Harta itu milikku. Mata Purple Clock dipenuhi dengan kegilaan. Meskipun mereka tidak melihat kasus apapun, mereka melihat Luo Feng berdiri di dalam. Sangat tidak mungkin dia berhenti saat mencari harta karun. Karenanya pasti ada sesuatu yang membuatnya berhenti di sini. Gold Chang, yang mendapatkan harta itu, pedang es meraung. Energi abadinya menyebar dan lolongannya segera bergema. Kecepatannya mengejutkan, dan jalur yang dipilih Gold Chang, memang memiliki titik pertemuan dengan yang dipilih Luo Feng. Harta karun, mata emas Chang berbinar. Yang mendapatkan harta itu, Kaisar Malam senang. Sou. Mereka berdua segera mengikuti arah lolongan itu dan dengan cepat terbang. Di dalam ruang kendali, Kyuchika dan prajurit lainnya menyaksikan pemandangan itu dengan gugup. Pergi dan mati, yang terbaik adalah mereka bertarung dan membunuh satu sama lain. Tuan Dewa Puair berkata, menatap tajam ke proyeksi. Perhatikan baik-baik, amati gerakan apa yang mereka miliki. Kyuchika menekankan, meskipun kita semua adalah level kaisar, karena kita sudah bersembunyi begitu lama, kita belum benar-benar bertarung dengan kaisar lain. Dan para penjajah ini telah bertarung begitu lama, kita harus mengamati dan mendapatkan pengalaman dengan mengetahui truf mereka. Kita perlu mendapatkan warisan dan ruang harta karun. Hanya mengandalkan rencana tidak akan cukup, kita harus mengandalkan kekuatan. Ya, Penatua. Tiga lainnya mengangguk. Mereka sudah siap untuk bertarung sampai mati. Pertempuran ini akan menentukan pertumbuhan seluruh ras mereka. Di dalam ruang harta karun pertama, Luo Feng menyimpan 3 koper yang baru saja dia dapatkan. Pisau es dan jam ungu bergegas masuk dengan liar. Ini adalah bagian dari harta karun seluruh ras, itu pasti jauh lebih berharga daripada kaisar normal. Purple Clock mengomunikasikan, Blade S, bahkan jika kita harus membakar sebagian dari tubuh kita yang tidak dapat mati, kita harus mendapatkan harta karun itu. Saya tahu, mata Ice Blade seperti mata ular kecil yang berbisa. Di antara mereka berdua, Ice Blade sangat besar sedangkan jam Purple kecil dan kurus. Dalam hal kekuatan, jam ungu adalah kaisar puncak sementara pisau es hanya kaisar tinggi. Sementara mereka berdua berkomunikasi, kecepatan mereka tidak melambat sama sekali, saat mereka bergegas ke dalam ruangan. Luo Feng berbalik untuk melihat 2 prajurit Kichang yang bergegas masuk. HMPH. Luo Feng membalik tangannya dan pisau bayangan darah muncul. Pada saat yang sama, sayap perak di punggungnya mulai mengepak. Awan kontak anggur, bantu hentikan mereka. Luo Feng memerintahkan. Tanaman merambat tipis tumbuh dari lengannya. Saat mereka melesat, mereka mulai membengkak dengan cepat, membelah menjadi sejumlah besar tanaman merambat dan daun, bergegas seperti tsunami kedua kaisar. Meskipun pohon anggur kontak awan hanya tingkat resmi puncak, dalam hal kekokohan dan kekuatan generasi, kekuatannya mirip dengan manusia kaisar rendah. Mungkin perbedaan dibandingkan dengan jam ungu puncak dan pedang es yang tinggi masih sangat besar, namun hanya dengan memperlambat dan menghentikan, adalah sesuatu yang masih bisa dilakukan dengan mudah. Awan darah, awan ungu melolong. Hua! 2 bunga berdarah keluar dari bagian pinggangnya, memanjang dan membengkak dengan cepat. Bunga-bunga besar itu seperti langit-langit itu sendiri, menghalangi sejumlah besar tanaman merambat. Tanaman merambat mencoba menembus bunga, namun ujung-ujungnya dipenuhi duri tajam. Mereka mulai dengan liar menggigit pohon anggur kontak awan. Dalam hal menyerang, Cloud Kontak Fin jelas lebih lemah, dengan liar melilit musuhnya. Keduanya bertarung, dan berimbang. Jarang Undyings normal dan bahkan pejabat memiliki bentuk kehidupan tanaman. Ini hanya umum di antara kaisar. Namun mereka biasanya hanya berhasil menumbuhkannya ke tingkat umum puncak atau pejabat rendah. Luo Feng mengerutkan kening di tempat kejadian, aku tidak menyangka jam ungu memiliki bunga iblis darah resmi puncak.
Jangan berpikir untuk melarikan diri. Jam ungu memutar wajah jeleknya menjadi senyum jahat. HMPH, Luo Feng mengepak dan menjadi seberkas cahaya kabur, ingin melarikan diri melalui pintu masuk selebar 100 meter. Itu merepotkan untuk terjebak di ruangan kecil ini. Namun saat dia keluar, itu akan jauh lebih mudah. Terkekeh, tawa yang menusuk telinga bergema saat pedang besar menebas Luo Feng. Merusak, cahaya perak yang menyilaukan merobek ruang seperti aliran, menyebarkan tebasan pedang besar, menyebabkan ruang di sekitar pecah seperti kaca. Namun, dengan cepat pulih. Kecepatan Luo Feng terpengaruh meskipun dia membubarkan serangan musuh. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari belakang. "Yang, aku di sini untuk membantumu." Menusuk harimau. Luo Feng senang di dalam. Memang sulit baginya untuk kabur dari kamar. Tapi, dengan Piercing Tiger di sini, dia secara alami bisa melawannya atau menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Ah! Menusuk harimau. Sebuah lolongan menusuk telinga bergema dari ruangan. Jam ungu kecil dan kurus itu berputar, dan ekspresinya jahat. 3 jam berapi muncul di hadapannya, masing-masing menyebabkan ruang runtuh karenanya. Setelah itu mereka semua terbang menuju Piercing Tiger memegang 2 kapak besar. Hahaha, Piercing Tiger tertawa terbahak-bahak. Membelah. Dia menggunakan kapak kirinya untuk melindungi dirinya sendiri, saat kapak kanannya menebas ke bawah. Tebasan ini menyebabkan tanah dan langit terbelah. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan ruang di sekitar menjadi berantakan. Jam ungu mengertakkan giginya dan menggunakan jam apinya untuk memblokir tebasan kapak pada bunga iblis darah. Rumble, kapak itu bentrok dengan jam. Kekuatan bentrokan menyebabkan ukiran di sekitar menara berkedip, kemudian mereka menerima beban serangan, meninggalkan menara tidak rusak. Blade S, kamu dan awan darah menyerang manusia bersama-sama. Aku akan menghentikan Piercing Tiger. Jam ungu melolong. Tunggu, begitu Cang Emas datang, kita pasti akan menang. Kita tidak perlu mengalahkan mereka, cukup blokir pintu masuknya dan jangan biarkan mereka keluar, kita pasti menang. Serahkan padaku. Pedang es melolong. Jam ungu dan Piercing Tiger bertarung di luar pintu masuk, sementara Luo Feng dan Ice Blade bertarung di dalam. Luo Feng bergegas berulang-ulang. Meskipun dia bisa menekan Ice Blade, dengan Ice Blade dengan berani menghentikannya, bersama dengan bantuan Blood Demon Flower. Luo Feng tidak bisa melarikan diri. Tang emas. Jam ungu yang mulai lelah melihat seberkas petir menyambar, dan sangat senang. Petir itu adalah Gold Chang. Dia berkedip. Emas Chang telah tiba. Minggir. Dia melolong. Itu bergema langsung di benak Piercing Tiger. Serangan jiwa tanpa bentuk itu seperti baut yang kuat, menyerang dengan gila-gilaan di dalam pikirannya, menghancurkan jejak roh di dalam tubuhnya yang tidak dapat mati. Meskipun Gold Chang mahir dalam penguatan tubuh, bukan jiwa. Serangan jiwanya masih cukup kuat. Ah, Piercing Tiger merasakan jiwanya bergetar saat dia tergagap. Gemuruh, kaki besar Gold Chang dengan keras menabrak kepala Piercing Tiger, meremukkannya. Piercing Tiger terbentur keras ke dinding yang jauh. Dindingnya sedikit bergetar, dan ukirannya berkedip. Buat jalan. Emas Chang dikomunikasikan. Dipahami. Jam ungu berkomunikasi melalui jiwa langsung ke bunga iblis darah, awan darah, biarkan Chang emas lewat. Hua. Pintu masuk yang sangat tersumbat dengan bunga dengan cepat membentuk jalur dan Gold Chang bergegas masuk. Di dalam ruangan, bunga iblis darah dan anggur kontak awan hampir memenuhi seluruh ruangan, menyebabkannya menjadi dunia tanaman dan bunga. Manusia. Gold Chang menyerbu langsung ke arah Luo Feng. Mati. Sebuah tombak guntur kuno yang panjang muncul di tangan Gold Chang. Itu melintas saat Gold Chang meraung, dan tubuhnya menyusut satu ukuran. Namun, cahaya emas mengelilingi seluruh tubuhnya, hampir seperti logam emas. Adegan ini membuat Luo Feng ketakutan. Teknik penguatan tubuh. Teknik amplifikasi tubuh akan menyebabkan perubahan pada tubuh. Gold Chang telah melepaskan gerakannya. Siu. Gold Chang meraung dan mengayunkan tombaknya, dan semua kekuatan terkonsentrasi di ujungnya. Dalam ruang terbatas kecil, itu bergerak mendekati kecepatan cahaya. Luo Feng tidak punya waktu untuk menghindar, dia hanya bisa membungkus tubuhnya dengan sayapnya saat Gold Chang melepaskan tekniknya, menggunakan sayap untuk melindungi dirinya sendiri. Ci, tombak guntur berbenturan dengan sayapnya. Luo Feng terlempar ke belakang, saat tombak guntur terus menghantam dinding. Tepatnya tombak itu tidak menembus sayapnya, namun kekuatannya cukup kuat untuk menempelkan Luo Feng ke dinding.
Apa? Gold Chang sangat terkejut. Aku tidak menghancurkan tubuhnya? Meskipun dia tahu sangat sulit untuk membunuh seorang kaisar, yang manusia ini hanyalah kaisar tinggi. Dengan kekuatan penuhnya, bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia seharusnya menghancurkan tubuhnya. Yang, aku akan menghentikan Gold Chang. Kaisar malam bergegas dengan kabur. Pierre Qing Tiger bertarung dengan jam purple. Kaisar malam. Gold Chang berbalik, matanya berkedip dan mengamuk pada kaisar malam. Meskipun Luo Feng telah memblokir serangannya, Gold Chang masih jelas bahwa dia ancaman terbesar dalam tim manusia adalah kaisar malam, diikuti oleh Pierre Qing Tiger. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kaisar puncak. Ancaman terkecil adalah Yang. Ice Blade, hentikan Pierre Qing Tiger. Emas Chang segera dipesan. Jam ungu, bahkan jika kamu harus membakar tubuh abadimu, kita harus mendapatkan harta karun itu. Serahkan Night padaku? Oke. Jam ungu mengertakkan gigi dan langsung bergegas ke kamar. Ice Blade bergegas untuk memblokir Pierre Qing Tiger. Adapun Emas Chang, dia melambaikan satu tangan, tombak guntur mendarat di tangannya saat tatapan dinginnya mendarat di Kaisar Malam. Tubuhnya bersinar dengan lampu hijau dengan teknik amplifikasi tubuh. Tekanan tak berbentuk yang dia berikan, membuat Kaisar Malam bergidik, dia harus berhati-hati. Membakar tubuhku yang tidak bisa mati untuk mendapatkan harta karun itu? Jam ungu menggertakkan giginya, saat matanya dipenuhi kegilaan. Luo Feng memegang pedang bayangan darahnya, memandang jam ungu. Pada titik kritis pertempuran ini, membakar tubuh abadi seseorang adalah solusinya. Sepertinya, untuk mendapatkan harta karun itu, semua orang harus membakar tubuh abadi mereka, pikir Luo Feng. Tapi, aku tidak memiliki tubuh yang abadi. Serahkan harta itu, atau mati. Mata Purple Clock dipenuhi dengan kegilaan. Gemuruh, 3 jam api berputar. Mereka hampir seperti bintang-bintang kecil yang terbakar hebat dan menyerbu Luo Feng. 3 jam api membakar ruang menjadi partikel aliran. Mereka berputar dan membentuk bola api besar yang bergegas menuju Luo Feng, bahkan mengendalikan ruang di sekitar dan memaksa Luo Feng ke sudut, membuatnya sulit untuk bergerak. Bola api yang sangat panas itu menyerbu. HMPH, mengendalikan ruang, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan sayapnya dengan mudah merobek ruang yang tertekan, melepaskan perjalanan serangan. Siu, siu, siu. Dia meninggalkan 3 lengkungan yang terlihat, membuat jam api tidak mengenai apa-apa selain dinding, menyebabkan ukiran sekali lagi bersinar dan membuat dinding tidak rusak lagi. Kecepatan yang mengerikan, mata jam ungu dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Meskipun dia tahu bahwa manusia ini mahir dalam kecepatan, untuk menghindar di ruang terbatas seperti itu, membuatnya bingung. Serangan senjata roh sebenarnya bisa dihindari? Tentu saja, serangan gabungan dari 3 jam apinya menjadi jauh lebih lambat secara bersamaan. Namun, pada jarak sedekat itu, bahkan kaisar biasa pun tidak akan bisa mengelak sama sekali. Jam ungu, jangan buang waktu. Gold Chang meraung di dalam. Bajingan, biarkan aku yang merepotkan untuk dihadapi. Dia mengutuk dalam, setelah itu matanya berbinar saat dia melihat Luo Feng, meraung, manusia, pergi dan mati. Melolong. Jam ungu mengamuk saat energi abadi yang mengerikan meletus dari dalam tubuhnya, menyebabkan Kaisar Emas Chang dan Malam mengubah ekspresi mereka. Membakar tubuh abadinya. Bagus. Mata Ice Blade bersinar saat dia menyerang Pierre Qing Tiger. Haha, Gold Chang tidak bisa menahan tawa. Membakar tubuh abadinya, yang akan mendapat masalah. Pierre Qing Tiger terkejut. Yan, hati-hati. Bukan hanya mereka yang memperhatikan apa yang terjadi. Di inti ruang kontrol, kelompok prajurit pribumi menahan napas dan menonton juga. Mereka kemudian bergumam, mati, mati, cepat dan mati. Di mata mereka, para penyerbu ini lebih baik saling membunuh. Di dalam ruang harta karun, jam ungu membakar tubuhnya yang tidak pernah mati dan energinya tumbuh lebih kuat daripada milik Gold Chang. Merusak. Dia menatap Luo Feng dengan dingin, memasukkan sebagian dari energi abadinya yang terbakar ke dalam 3 jam api, membuat mereka membentuk 3 bola api. Meskipun mereka tampak seperti bola api biasa, masing-masing dari mereka jauh lebih menakutkan daripada sebuah bintang. Mereka bisa dengan mudah menembus bintang seperti jarum besi menembus tahu. Luo Feng saat ini bisa memperlakukan bintang sebagai mainan. Namun melawan ketiga bola api ini, dia hanya bisa mengandalkan sayapnya dan armor umum untuk membelanya. Mereka secepat kilat, membentuk bersama dan menyerang. Luo Feng tahu, aku tidak bisa menghindar, aku hanya bisa bertahan.
Karena 3 jam harus berputar untuk membentuk satu bola api sebelumnya, itu jauh lebih lambat. Kali ini mereka bergegas bersama, dan diresapi dengan energi abadi yang membara, kekuatan mereka lebih dari 1000 kali lebih kuat. Seberapa cepat itu, Luo Feng hanya bisa bersembunyi di balik sayapnya dan menutupi dirinya sendiri. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Jam pertama menghantam sayap Luo Feng dan menjatuhkannya kembali ke dinding, kekuatan yang menakutkan menyebabkan seluruh ruangan bergetar. Ukiran itu bersinar gila-gilaan saat menara mulai bergetar. Itu menggunakan seluruh konstruksinya untuk meredakan serangan. Pukulan kedua berhasil, dan kemudian jam ketiga, Luo Feng terjepit di dinding. Rumble, ruang di sekitar ruangan langsung hancur menjadi partikel aliran. Di tengah ledakan gila, ukiran bersinar liar, mencoba meredakan serangan. Secara bertahap, ruang pulih dan kedamaian mengikuti. Ini, Ice Blade menatap dengan mata terbelalak, wajahnya yang jelek melengkung. Wah, Piercing Tiger membuka mulutnya lebar-lebar. Kaisar Malam bahkan tidak bisa berbicara, matanya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Bagaimana ini bisa? Gold Chang menghentikan serangannya terhadap Knight dan menatap pemandangan itu. Aku. Ekspresi Purple Clock rumit, kaget dan tidak percaya. Berhadapan dengan dinding ruangan, Luo Feng secara bertahap meluncur ke bawah dan berdiri kembali, tersenyum pada jam ungu di depannya. Aku sebenarnya tidak menghancurkannya. Aku membakar 3% tubuhku dan dia tidak meledak. Dia tercengang. Membakar tubuh yang tidak mati sama dengan membakar jiwa seseorang. Jika dia membakar 50% dari tubuhnya yang tidak akan mati, itu berarti kehilangan separuh jiwanya, dan kekuatannya bahkan tidak akan 10% dari sebelumnya. Dan membakar terlalu banyak akan menyebabkan seseorang kehilangan terlalu banyak jiwanya, dan tidak akan mampu mempertahankan kesadaran penuh, jatuh tertidur. Tidur seorang dewa, dia secara bertahap akan memulihkan jiwanya dalam keadaan itu. Proses ini memakan waktu yang sangat lama, melewati triliunan tahun, atau bahkan mungkin tidak pernah bangun. Oleh karena itu biasanya mereka hanya akan membakar 5% dari tubuh mereka. Memulihkan sebanyak ini tidak terlalu sulit. Mengilhami serangan dengan energi sebanyak itu, seperti yang dia lakukan dengan 3 jam apinya, 3% dari energi abadinya sudah cukup, kecuali seseorang benar-benar memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri. Penghancuran diri memiliki kekuatan absolut dan keunggulan superior, dan itu akan membuat musuh mereka menjadi nol. Jam ungu berpikir, membakar 3% dari tubuh abadinya setidaknya akan menghancurkan 10-20% dari tubuh abadi lawannya, itu normal. Namun, sayap Luo Feng bahkan tidak tergores. Bagus, Piercing Tiger meraung dengan penuh semangat. Yang, kemampuan bertahanmu benar-benar luar biasa. Apakah kamu memiliki tanaman Kaisar Puncak yang melindungimu? Atau bentuk kehidupan logam Kaisar Puncak? Knight berkomunikasi terkejut, karena itu adalah probabilitas tertinggi. Bentuk kehidupan tumbuhan dan logam secara alami memiliki keunggulan dalam keadaan fisiknya. Jika seseorang memiliki bentuk kehidupan tanaman puncak, tubuhnya akan jauh melebihi manusia puncak Kaisar. Juga, kemampuan regeneratifnya pasti bisa menahan serangan itu. Haha, Luo Feng tertawa. Knight and Piercing Tiger tidak bertanya lebih banyak. Siapa yang tidak memiliki kartu truf mereka sendiri? Kartu truf yang mungkin terkait dengan bertahan hidup dan melarikan diri, hanya saja pada tingkat yang tidak masuk akal. Haha, harta itu milik kita. Kaisar Malam berkomunikasi dengan penuh semangat. Cepat dan kabur dari kamar, kita akan kabur nanti. Setelah kita keluar, kita akan teleportasi dan membagikan harta karun itu. Benar, ayo pergi. Indik harimau juga berkata. Adegan pertempuran telah berubah. Sebelumnya, Gold Chang, Purple Clock dan Ice Blade memiliki keuntungan. Mereka telah merencanakan Purple Clock untuk menghancurkan tubuh Luo Feng. Setelah dihancurkan, senjata dan cincin dunianya dan sebagainya akan dilempar kemana-mana. Secara alami mereka dapat mengambil kesempatan untuk mendapatkan cincin dunia saat itu. Cincin dunia, bagaimanapun juga hanyalah dunia penyimpanan. Mereka akan memiliki cara mereka sendiri untuk mendapatkan harta karun di dalamnya. Namun sekarang, Gold Chang, aku tidak bisa berurusan dengannya. Jam ungu dikomunikasikan. Gold Chang, apa yang harus kita lakukan? Ice Blade berkata dengan gugup. Aku tidak menyangka manusia kecil yang tampaknya paling lemah ini memiliki gerakan seperti itu. Dia pasti memiliki harta karun yang tidak mahir dalam serangan atau bentuk kehidupan logam atau tanaman.
Mata Gold Chang mengamuk. Jam ungu, pedang es, kalian berdua tidak berguna, sama sekali tidak berguna. Aku harus keluar semua sekarang? Keduanya tampak marah. Ketika kita mendapatkan harta, saya mendapatkan 70%. Jam ungu kamu mendapatkan 20% dan Ice Blade kamu hanya mendapatkan 10%. Emas Chang dikomunikasikan. Kalau tidak, aku kehilangan terlalu banyak. Oke, tidak masalah. Pedang es dan jam ungu tidak bodoh. Mereka tahu bahwa dengan pertahanan yang, hanya Chang emas yang benar-benar dapat menghancurkan tubuhnya sambil membakar tubuhnya yang tidak akan mati. Biaya batas kaisar ini membakar tubuhnya yang tidak mati, seberapa tinggi itu? Mendapatkan 70% memang wajar. Kalau begitu lihat aku, mata Gold Chang berkilau dengan kilatan-kilat di dalamnya. Ini mungkin tampak lambat, tetapi sebenarnya setelah serangan Purple Clock terhadap Luo Feng gagal, hanya beberapa detik telah berlalu sebelum Gold Chang habis-habisan. Ya, cahaya hijau mulai bersinar dari seluruh tubuh Gold Chang. Gemuruh, energi mengerikan memenuhi ruangan. Itu mengguncang dinding dan ukirannya berkedip. Adegan ini membuat Luo Feng, Knight, Ice Blade dan yang lainnya terkejut. Tidak bagus, Gold Chang akan habis-habisan. Dia membakar tubuhnya yang tidak bisa mati. Kabur. Semua orang, termasuk Luo Feng terkejut. Gold Chang adalah seorang prajurit batas kaisar. Dengan teknik amplifikasi tubuhnya, dia bisa melepaskan hingga 1 juta kekuatan penguasa sektor. Jika dia menghancurkan dirinya sendiri, itu akan menjadi lebih menakutkan daripada serangan gabungan pasukan serangga Raja Sejuta Luo Feng. Bahkan jika itu hanya membakar sebagian kecil dari tubuhnya yang tidak akan mati, itu sangat menakutkan. Namun begitu seseorang mencapai levelnya, biaya membakar sedikit pun dari tubuh abadi itu sangat besar. Kecuali seseorang dipaksa ke sudut, mereka tidak akan pernah melakukannya. Kabur, kabur, kabur. Luo Feng dan yang lainnya panik, karena tidak ada yang berani menghadapi Gold Chang di negara bagian ini. Melolong, Gold Chang meraung, dengan mudah mencapai kaisar malam terdekat di samping. Sangat cepat, malam bahkan tidak bisa menghindar. Gemuruh, petir menyusup ke telapak tangan besar Kaisar Malam, dengan gemuruh. Kaisar Malam segera menjadi abu.